guru penggerak. Perkenalkan, saya Agnes Kyolida Purba, CGP Angkatan 8 SMA Negeri 3 Taruntung. Kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching dengan saya sebagai pengamat dan rekan saya Ibu Nurlela Turnip sebagai coach dan Bapak Remo Huta Barat sebagai coaching. Baik, kami akan mempraktekkan proses coaching kami kali ini. Iya, selamat siang Ibu Nurlela. Selamat siang Bu Agnes. Iya, bagaimana kabarnya siang ini? Puji Tuhan, baik-baik aja Bu. Iya. Bu Nurlela, kali ini kita kan akan melakukan proses coaching. Iya benar. Iya, saat ini saya sebagai pengamat Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai coach. Iya. Bu Nurlela, untuk proses coaching kita kali ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Apakah mendengarkan aktif, atau memberikan pertanyaan berbobot, atau memberdayakan coachingnya, Bu? Baik Bu Agnes, untuk praktik coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberdayakan coaching. Oke, Bu. Nah, dalam kompetensi memberdayakan coaching, Bu, ini ada 4 skala ya, Bu ya? Iya, yang pertama, untuk skala pertama masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Untuk skala kedua itu ada 1-2 kali masih memberikan saran atau usul, sampai nanti kepada skala 4 membantu membuat rencana aksi spesifik untuk mendorong ide dari coachingnya, Bu, sehingga mendapat satu solusi di saat berbagi ya, Bu ya. Nah, dari 4 skala ini, Bu, kira-kira skala berapa yang Ibu harapkan? Baik Bu Agnes, kalau saat ini skala yang saya miliki masih di skala 2 Bu. Alasannya karena kan coach belum memberitahu apa kira-kira masalah yang akan kita bahas nantinya. Begitu dia Bu Agnes. Begitu ya, Bu ya. Nah, setelah proses coaching, skala berapa nih Bu yang diharapkan? Harapan saya setelah melakukan praktik coaching, skala yang saya capai itu menjadi skala 4 Bu Agnes. Oke, baik Ibu. Berarti dari jawaban Ibu tadi ada harapan adanya perkembangan dari skala 2 ke skala 4 ya, Bu ya? Oke, Bu. Yang selanjutnya, dengan posisi Ibu saat ini di skala 1-10, Bu, kira-kira posisi Ibu sebagai coach itu ada di skala berapa, Bu? Saat ini posisi saya sebagai coach, menurut saya nih ya Bu Agnes, saya berada di skala 7 Bu Agnes. Oke, di skala 7 ya, Bu ya. Iya. Nah, setelah terjadi proses coaching, harapan Ibu, posisi Ibu ada di skala berapa, Bu? Harapan saya Bu, setelah saya melakukan praktik coaching nantinya, saya berada di skala 9 Bu. Oke, baik. Berarti dari skala 7 berkembang ke skala 9 ya, Bu ya? Iya, benar sekali Bu Agnes. Oke, Ibu. Sekali lagi saya tekankan, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ada di memberdayakan coaching yang diharapkan dari skala 2 ke skala 4, dan posisi Ibu sebagai coach itu ada di skala 7, diharapkan ke skala 9 ya, Bu. Iya, benar. Oke, baik Ibu Nurlela, saya persilakan untuk Ibu melakukan coaching kali ini. Ya. Terima kasih Bu Agnes. Ya, sama-sama Bu Nurlela. Selamat pagi Pak Remo. Selamat pagi Ibu Nurlela. Ya, apa kabar hari ini Pak Remo? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Oh iya, tapi saya lihat tadi saat Bapak keluar dari ruangan berbeda dari seperti biasanya. Biasanya kan Bapak keluar dari ruangan kelas itu wajahnya ceria, jalannya juga semangat. Tapi kali ini sangat berbeda Pak. Wajahnya sepertinya penuh beban atau merasa gelisah. Iya Bu, aku untuk kali Bu ada masalah sebenarnya. Oh begitu ya Pak ya. Iya Bu. Kalau
bisa saya tanya begitu ya, atau Bapak ada waktu sekarang supaya kita ngobrol di kantor guru aja Pak Remo? Oh ya, bisa Bu, bisa. Kebetulan saya juga udah kosong juga nih. Oh gitu ya Pak. Oke, mari Pak Remo kita sama-sama ke kantor dulu. Iya, tadi kan Bapak cerita bahwa Bapak itu punya masalah, Iya. sehingga Bapak keluar dari ruangan itu sepertinya bebannya berat sekali gitu ya Pak. Coba kalau Bapak bersedia, silakan cerita Pak. Apa masalah yang Bapak hadapi sampai Bapak keluar dari ruangan itu wajahnya seperti terbebani sekali begitu dia Pak? Aku sebenarnya kesal sekali lihat kepala sekolah kita ini Bu. Kesalahan Bapak maksud yang bagaimana ya Pak Remo? Iya, kesal juga lah Bu. Ibu lah dulu. Tadi kan memang saya terlambat Bu kan, terlambat Iya, Pak. sekolah. Cuman langsung dipanggil kepala sekolah saya Bu. Lalu diperingati. Jadi kesal juga lah Bu. Oh begitu. Nah jadi menurut Pak Remo nih, dari obrolan yang akan kita lakukan, harapannya apa ini Pak Remo? Ya, saya setidaknya mendapat solusi Bu, kenapa bisa kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak Remo. Coba Bapak ceritakan dulu kira-kira seperti tadi yang saya katakan. Tadi Bapak keluar dari ruang itu kan wajahnya sepertinya berat sekali. Ternyata Bapak katakan karena Bapak ditegur Bapak kepala sekolah ya. Nah, menurut Bapak kira-kira kenapa Bapak kepala sekolah menegur Bapak? Sebenarnya memang kan Bu, akhir-akhir ini saya agak sering terlambat Bu. Oh, begitu. Mungkin Bapak itu juga pas melihat saya tadi terlambat juga Bu. Jadi dikata-katain lah saya tidak disiplin Bu. Padahal kan Bu, sebelumnya kan udah saya WA dia Bu. Udah saya kasih tahu sama Bapak itu aku terlambat. Tapi tetap juga dibilangnya disiplin juga Bu, nggak disiplin. Oh begitu ya Pak Remo. Jadi misalnya seperti tadi itu kan Bapak terlambat. Iya. Bapak sudah WA Bapak kepala sekolah. Iya, Bu. Oh tapi kalau boleh saya tahu nih Pak Remo, apa penyebabnya Bapak terlambat datang ke sekolah? Nah, itu dia memang Bu. Memang kan di rumah apa ya, kalau antar sekolah kan saya juga semua urusan saya lah itu ya. Kalau antar sekolah, kalau ibu di rumah kan nggak bisa naik kereta Bu. Jadi waktu antar sekolah anak-anak kan jauh-jauh Bu ya. Ada yang sekolah di SD harus ngantar di sana, SMP-nya juga harus ngantar di sana. Jadi otomatis kan terlambat juga Bu saya, karena udah terbakar waktu saya di jalan. Itunya yang buat saya terlambat sekolah Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak itu terlambat datang ke sekolah karena setiap hari itu Bapak yang mengantar anak-anak sekolah ya, dengan alasan ibu di rumah tidak bisa naik sepeda motor begitu ya Pak. Tetapi kan Pak Remo, menurut Bapak kira-kira apalah yang membuat Bapak kepala sekolah itu langsung memvonis ya kesannya Bapak tidak disiplin begitu? Ya, memang apa juga ya Bu ya, di satu sisi memang ya kepala sekolah mungkin harus meningkatkan disiplin juga ya di sekolah kita ya. Nggak mungkin juga saya sendiri bisa terlambat padahal Bapak itu sebagai kepala sekolah pasti bertanggung jawab lah ya untuk proses proses kegiatan di sekolah kita ya. Mungkin itu yang membebani Bapak itu, akhirnya mungkin kesal dia. Oh benar juga memang ya Pak Remo ya. Nah sekarang kalau saya boleh tahu nih Pak Remo, kira-kira begitu ya, kira-kira Bapak udah melanggar peraturan sekolah kita belum? Ya memang sih, memang iya jelas lah, kalau melanggar ya melanggar juga Bu. Iya, memang ya Pak ya, kalau kita sudah tidak tepat waktu datang ke sekolah itu memang tentunya kita sudah melanggar peraturan di sekolah kita. Kita sudah sama-sama tahu ya Pak, bahwa sekolah kita ini kan bel itu jam 7 ya Pak, jadi lewat dari jam 7 kita hadir di sekolah, tentunya kita sudah melanggar peraturan ya Pak ya. Nah begini Pak Remo, kira-kira nih tadi kan Bapak merasa gelisah gitu ya, kemudian ada juga rasa tidak nyaman karena ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Menurut Bapak apalah kira-kira yang dapat Bapak lakukan supaya perasaan gelisah Bapak itu hilang gitu loh, dan Bapak juga tidak merasa jengkel kepada kepala sekolah karena ditegur begitu dia Pak Remo? Iya juga ya Bu ya. Sepertinya apa ya, harus
jumpai lah Bapak itu ya. Aku kan misalnya menyimpan perasaan gelisah seperti ini nggak enak juga ya Bu. Sepertinya bagaimana kalau saya jumpai saja Bapak itu ya, baru minta maaf. Terus berpikir bagaimana saya menyelesaikan masalah ini ya. Menurut saya sih bagus juga itu yang Bapak sampaikan. Nah, terus apalah tindakan Bapak selanjutnya terhadap rencana yang sudah barusan Bapak katakan sama saya? Ya, sepertinya saya harus lebih cepat ini belum, harus lebih cepat lagi mengantar anak. Ya, memang yang selama ini kami sudah mulai bergerak dari rumah jam 6:30, tapi harus berangkat ini sepertinya jam 6:15. Karena 15 menit memang biasanya saya terlambat Bu. Jadi kalau misalnya saya cepat misalnya berangkat sekolah, kayaknya bisa lah tidak terlambat. Oh, begitu dia ya Pak Remo. Bagus juga itu memang Pak Remo. Nah, terus saya mau tanya juga ini Pak Remo. Kan tadi Bapak mengatakan harus lebih awal lagi berangkat dari sekolah begitu, dari rumah maksud saya Pak Remo, supaya bisa waktunya terkejar ke sekolah kita. Nah, nanti ketika Bapak juga sudah menjumpai Bapak kepala sekolah untuk minta maaf gitu ya, kemudian Bapak juga berangkat dari rumah lebih awal, apa yang mau Bapak lakukan selanjutnya ketika itu sudah terrealisasi semua? Artinya Bapak sudah berangkat nih dari rumah lebih awal, Bapak kan bisa apa ya, melihat waktu, maksud saya begitu. Kira-kira gimana hasilnya dan apa tindakan Bapak selanjutnya? Begitu dia Pak. Ya menurut saya ya butuh proses lah ya, butuh proses. Nanti saya akan memberanikan diri untuk menjumpai kepala sekolah dan minta maaf. Terus nanti akan saya katakan juga solusinya langsung terus terang sama Bapak kepala sekolah. Terus nanti akan ada saya buat perubahan lah ya Bu ya. Gak enak juga kan kalau misalnya kita juga sebagai seorang pendidik bisa tidak menjadi panutan ya untuk siswa kita. Sepertinya ini harus diubah lah ya. Saya juga sudah ada pikiran seperti itu Bu. Karena nggak enak juga setiap kali misalnya kita yang terlambat, anak-anak juga kan nggak enak dilihat anak-anak kita terlambat ya Bu ya. Padahal kita sebagai figur harus menjadi panutan di sekolah itu. Kira-kira kayak gitu Bu. Solusi yang bagus sih menurut saya Pak Remo. Nah, terus menurut Bapak nih, tadi kan Bapak sudah ada solusi ya, gambaran solusi sudah ada ya Pak Remo, seperti yang Bapak sampaikan kepada saya tadi. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan terhadap solusi yang sudah Bapak temukan barusan? Tindak lanjutnya nanti saya rencanakan nanti kayaknya harus mulai besok lah saya langsung action ya, supaya nanti di hari-hari selanjutnya bisa saya lebih konsisten dengan waktu saya. Oh bagus sekali Pak, saya setuju dengan itu. Nah sekarang Bapak kan sudah dapat solusi dan Bapak sudah punya rencana komitmen juga ya Pak Remo. Nah kalau boleh saya tahu nih Pak Remo, bagaimana sekarang perasaan Bapak begitu? Iya ya, sebenarnya saya tidak terpikir tadi ya Bu ya, bagaimana cara mencari solusinya, tapi setelah saya bicara sama Ibu, ternyata ada juga solusinya ini. Nah, jadi saya nanti mulai besok akan mengatur waktu saya lebih matang Bu. Nah, jadi sekarang yang saya rasakan kayaknya agak lega. Ya Pak, syukurlah kalau saat ini Bapak sudah merasa lebih lega karena sudah ada solusinya ya Pak Remo ya dari perbincangan kita hari ini begitu. Nah jadi harapan saya mulai besok ketika Bapak hadir di sekolah, Bapak bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sukacita, tidak terbebani lagi ya Pak Remo. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, ketika ketemu dengan Bapak kepala sekolah juga perasaannya sudah senang seperti yang Bapak sampaikan tadi, begitu ya Pak Remo ya. Nah kemudian dari perbincangan kita ini Pak, kan Bapak sudah merasa senang begitu ya, sudah merasa happy
Artinya berarti kedepannya nanti Bapak sudah lebih baik lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, begitu. Nah, masih ada lagi Pak Remo yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak ceritakan lagi? Oh iya ya, saya sebenarnya sangat tertarik juga ini Bu ya. Saya juga tertarik dengan bagaimana kita memanajemen waktu, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Tentu kita akan mendidik anak-anak itu menjadi apa ya, menjadi pribadi yang bisa mandiri ya Ibu ya. Sepertinya nanti akan saya kembangkan juga sifat mandiri ini menjadi sesuatu yang patut dicontoh, menjadi sesuatu yang kita didik untuk anak-anak. Jadi selain saya dapat misalnya manajemen waktu, sepertinya ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi materi atau sesuatu hal yang baik yang mau kita bagikan sama anak-anak. Oh iya, Gitu. benar sekali tuh Pak Remo. Baiklah Pak Remo, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipraktikkan secara konsisten, dan yang paling penting Bapak sudah tidak merasa gelisah lagi. Iya Bu. Demikian ya Pak Remo. Terima kasih. Bu. Iya, Terima kasih, sama-sama Bu. Pak Remo. Oke, baik. Kita sudah melaksanakan proses coaching pada saat ini. Tadi kompetensi yang akan dicapai adalah memberdayakan coaching dengan skala yang diharapkan tadi dari skala 2, di mana 1 sampai 2 kali masih memberikan saran atau usul. Diharapkan berkembang menjadi skala 4 untuk membantu menemukan satu solusi di saat berbagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sebagai pengamat nih ya, saya mau bertanya kepada Ibu Nurlela sebagai coach. Bagaimana Ibu Nurlela perasaannya tadi setelah melakukan coaching, di mana Ibu sebagai coach? Baik Bu Anas, perasaan saya setelah melaksanakan praktik coaching tadi bersama Pak Remo, tentunya saya merasa lega, merasa senang ya Bu ya, karena Pak Remo sebagai coaching dapat menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Begitu dia Bu Anas, artinya solusi yang ditemukan itu adalah berasal dari Pak Remo sendiri, bukan dari saya. Begitu dia Bu Anas. Oke, baik Ibu Nurlela. Ya, kepada Bapak Remo sebagai coaching, bagaimana perasaannya Pak setelah berkeluh kesah kepada coachnya? Terima kasih Bu. Sebenarnya saya banyak mendapat sesuatu yang baik dari Ibu Nurlela sebagai coach saya tadi. Di samping saya dapat menemukan solusi saya, Ibu Nurlela selalu memposisikan saya sebagai partnernya. Jadi tidak merasa kalau Ibu Nurlela itu menggurui saya. Jadi kami sama-sama mencari solusi yang bisa untuk membantu saya lebih baik lagi Bu. Oke, iya, sebagai coach Pak, apakah tadi tujuan dari percakapannya itu tercapai Pak? Iya, sangat tercapai. Sangat tercapai ya Pak ya. Iya, kepada Ibu Nurlela sebagai coach, bagaimana tadi Bu kompetensi yang ingin dicapai itu menurut Ibu tercapai nggak Bu? Tercapai Bu. Oh, tercapai ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikianlah proses coaching kita saat ini dengan coachnya Ibu Nurlela dan coachingnya Bapak Remo. Nah, tadi kan kita mempunyai harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari obrolan ini, tentulah mencapai sebuah solusi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan dalam proses coaching kali ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Nurlela dulu, apakah prosesnya sudah berjalan dengan bagus Bu? Ya baik Bu Anas, kalau kita melakukan praktik coaching itu ya Bu ya, kan ada tahapan tirtanya itu, artinya yang mana artinya itu air ya Bu ya. Diharapkan praktik coaching yang kita lakukan itu bagaikan air yang mengalir. Nah, jadi saat saya melakukan praktik coaching bersama Pak Remo, itu sangat diharapkan sekali kita itu mengobrol santai, rileks, tanpa ada beban, tanpa ada gap begitu ya Bu ya. Dan menurut saya tadi saat kami praktik coaching itu sudah tercapai Bu alurnya ataupun tahapan-tahapan
sesuai dengan Tirta itu dia Bu menurut saya. Tapi saya tidak tahu juga ya Bu Anas bagaimana pendapat dari Pak Remo yang di posisi coach. Oke, kepada Pak Remo sendiri sebagai coach ini, Ya. menurut Bapak, apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik Pak? Sudah maksimal? Sudah berjalan sesuai dengan alurnya Pak? Kalau menurut saya ya Bu ya, walaupun tidak 100% memang, tapi ya menurut saya sudah berjalan sekitar 95% ya. Oh, sebelum. Iya, dimana tadi kita lihat bahwasannya kemitraan itu sudah berjalan, chemistry-nya sudah ada. Ibu Nurlela tadi sudah memposisikan diri sebagai coach yang benar, lalu saya sebagai coachingnya juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Nurlela yang bisa mencari solusi, bagaimana mencari solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi saya kira kalau alurnya udah hampir sempurna lah. Sudah ya Pak ya, sehingga tujuan dan harapan kita melalui proses coaching ini sudah tercapai ya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian coaching kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat lebih kita tingkatkan lagi di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Remo Huta Barat. Saya CGP Angkatan 8 dari Tapanuli Utara, SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan coaching saya sebagai supervisor dan teman saya Ibu Agnes Purba sebagai coach, lalu Ibu Nurlela sebagai coaching. Mari kita ikuti percakapan yang terjadi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Agnes. Selamat pagi Pak Remo. Apa kabar Bu? Luar biasa Pak, sehat. Oke, baik. Terima kasih Bu. Bagaimana dengan keadaan keluarga Bu? Apakah sehat? Puji Tuhan Pak, sehat. Oke, baik. Nah Ibu tentu sudah tahu karena sudah saya informasikan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan melakukan supervisi ya. Jadi Ibu Agnes kira-kira kompetensi apa yang mau kita kembangkan hari ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini adalah memberdayakan coach Pak. Oke baik Ibu ya, berarti dari ketiga kompetensi itu yang Ibu kembangkan adalah memberdayakan coaching ya? Iya benar Pak. Oke, baik Ibu. Nah, kalau saya menilai nih Bu, kira-kira sudah di posisi mana Ibu sekarang dalam coaching? Sebagai coach Pak? Iya. Iya. Kalau saat ini Pak, posisi saya sebagai coach itu kalau di skala 1 sampai 10 saya berada di posisi 7 Pak. Posisi 7 Pak, Iya. itu udah bagus lah Bu ya. Kira-kira nanti Bu, kalau sampainya Ibu sudah siap melaksanakan proses coach ini, Ibu mengharapkan posisinya kira-kira ada di level berapa? Oh begitu Pak. Ya, jadi setelah melakukan coaching, yang saya harapkan saya itu berada di posisi 9 lah Pak. Posisi 9 ya. Iya benar Pak. Oke, baik. Semoga itu yang terjadi ya. Ya, Pak. Baiklah kalau begitu Bu. Kalau begitu ya silakan Ibu melakukan proses coaching. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Nurlela. Selamat siang Bu Agnes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Iya. Tadi Ibu mencari saya Bu. Kebetulan saya tadi dipanggil kepala sekolah. Adakah yang bisa saya bantu Bu? Iya benar Bu. Tadi saya cari Ibu di kantor guru, tetapi saya tidak ada melihat Ibu dan saya tanya teman-teman tadi, mereka bilang Ibu lagi dipanggil kepala sekolah. Dan memang saya mencari Ibu itu
karena saya mau curhat Bu kepada Bu Agnes. Oh begitu Bu. Iya. Jadi iya benar. Tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ada beberapa hal yang harus kami bahas. Iya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Bu Agnes. Akhir-akhir ini saat saya mengajar di kelas 11 TKJ 1, kedisiplinan mereka saya sudah tidak baik lagi gitu Bu. Oh begitu. Oke Bu, jadi dari percakapan kita ini nanti kira-kira apa yang ingin kita capai Bu? Saya kan Bu berharap dari percakapan kita siang ini ya saya dapat solusi lah Bu terhadap masalah yang saya hadapi di kelas 11 TKJ itu Bu. Begitu. Baik Bu, bisakah Ibu menceritakan kira-kira bagaimana kondisi kelas yang Ibu hadapi sehingga Ibu merasa harus ada yang kita perbaiki? Begitu. Iya Bu, seperti tadi lah kan Bu, saya kan les 1, 2, 3 di kelas 11 TKJ. Nah, saat saya ini mulai dari awal ya Bu, mulai saya masuk ke ruangan, saya sapa mereka selamat pagi gitu kan Bu. Tidak semua menjawab Bu. Nah, kemudian saat saya memulai pembelajaran, saya bertanya kepada mereka tentang materi kami sebelumnya, yang menjawab cuma satu Bu, cuma si Nadia begitu. Belum lagi saat saya memulai mengajar, banyak sekali Bu yang ngantuk lah, yang sisir-sisiran lah, kemudian ada yang bicara-bicara, ada juga Bu yang makan-makan. Belum lagi Bu tugas nggak dikerjakan. Oke. Baik Bu, saya bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Iya, berarti Ibu saat ini sedang mengalami tentang perlunya peningkatan kualitas pengajaran Ibu ya Bu, dan juga adanya masalah kedisiplinan siswa di dalam kelas. Iya, benar sekali Bu. Benar begitu ya Bu. Oke Bu, baik. Mari kita identifikasi ya Bu ya masalahnya. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengelola disiplin siswa ini yang membuat Ibu itu merasa perlu untuk meningkatkan kualitas pengajaran Ibu? Itulah kan Bu, misal seperti saat saya tanya materi kami yang sudah lalu itu kan Bu, saya tanya mereka itu kan nggak termasuk tidak semua menjawab kan Bu, hanya si Nadia. Nah terus itu udah pernah Bu saya tanya gitu, kenapa Bu, kenapa nggak ingat begitu kan? Padahal pada minggu lalu saat Ibu mengajarkan materi itu saya tanya, kalian sudah paham begitu kan Bu? Tetapi setelah pertemuan berikutnya saya tanya hanya satu yang paham begitu Bu. Nah itu masalah yang pertama kan Bu. Nah sedangkan kalau yang saat saya mengajar itu mereka itu tingkahnya macam-macam kan Bu, ada yang tidur lah, yang sisir-sisiran, itu sudah pernah juga Bu saya tanyakan begitu. Jawaban mereka kan Bu macam-macam juga. Ya namanya murid 34 kan Bu di ruangan itu, ada yang bilang bosan lah, ada yang bilang malas lah, gitulah Bu Agnes kira-kira. Begitu ya Bu ya. Berarti terganggu ya Bu proses pembelajarannya ya Bu ya. Sangat lah Bu, terkadang saya tuh kalau udah suasana belajarnya begitu kan Bu, buyar pikiran saya itu. Yang sudah saya konsep dari rumah itu bisa nggak ada Bu yang terrealisasi satupun. Mana lagi kita Bu kan kalau udah ribut di ruangan itu, kita capek mengajar gitu kan. Murid kita itu ada kaca-kacaan, kita kan panik Bu, rasanya mau saya tampar sebenarnya, tapi saya mengingat, aduh nanti saya tampar dibawa orang tuanya pula kan Bu, wartawan. Ibu tahu sendiri kan perlindungan kita nggak ada. Benar sekali ya Bu ya. Jadi saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan. Oke Bu, mari kita pikirkan ya Bu ya solusi yang bisa kita dapatkan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini. Ya baik Bu, kira-kira Bu apa yang strategi yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi sehingga Ibu terbantu di dalam menghadapi siswa-siswi Ibu di kelas? Itulah kan kemarin itu pernah juga Bu saya coba begitu kan. Ini memang saya praktikkan karena saya tanya, kenapa nak kalian itu sepertinya nggak serius mengikuti pembelajaran dari Ibu? Saya bilang gitu kan Bu. Terus ada yang menjawab,
kalau masuk pembelajaran itu kan Bu, jangan langsung mengajar lah begitu. Jadi saya tanya, jadi maunya apa nak gitu kan. Terus ada yang menjawab juga, ya kita nyanyi-nyanyi dulu Bu begitu. Terus ada yang mengatakan ice breaking gitu Bu. Iya Bu. Baik Bu. Adakah strategi lain Bu yang Ibu lakukan untuk memunculkan atau untuk menciptakan kenyamanan di kelas Ibu? Nah itu juga masalahnya ya Bu. Yang saya juga sampai saat ini masih pusing memikirkan apa ya kira-kira yang bisa saya buat untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Sementara kan saat mereka minta ice breaking itu kan sudah saya lakukan juga Bu, ice breaking itu. Nah kemudian saya berpikir juga, pernah saya lakukan juga kan Bu, kan selama ini saya kalau mengajar itu saya nggak pakai infokus kan Bu, jadi masih seperti cara guru saya mengajar dulu lah gitu. Jadi saya hanya ceramah begitu Bu. Memang ya saya sadar juga sih, siapa sih yang nggak bosan mendengar gitu ya Bu ya. Tapi memang ya bagaimana lah Bu, kadang malas juga loh Bu, bolak-balik ngambil fokus, pasang fokus gitu Bu. Iya ya Bu ya, saya bisa pahami Bu situasinya seperti apa. Baik Bu, pernah tidak terpikirkan oleh Ibu untuk membuat ide baru sehingga murid-murid menyadari bahwa menciptakan suasana kelas itu supaya lebih disiplin lagi di kelasnya? Apakah pernah terbersit di hati Ibu tentang sebuah ide baru Bu? Pernah sih Bu Agnes. Saya pernah berpikirnya begini kan Bu, pas saya sebelum mengajar lah malam ini kan Bu, saya besok saya masuk di kelas 11 TKJ. Biasa kan kelas 11 TKJ ini tidak fokus gitu ya, aneh-aneh lah, kedisiplinan nggak beres, ada yang terlambat masuk gitu kan Bu. Saya berpikirnya gini, saya buat dulu pembelajaran saya ini menarik, mulai dari materi lah kan Bu. Saya persiapkan PowerPoint saya cari-cari ice breaking yang lebih membuat murid itu semangat kan Bu, yang menggerakkan motoriknya sehingga mereka bisa lucu-lucu gitu kan Bu, nggak ngantuk gitu kan. Kemudian saya juga berpikirnya membuat membuat media pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan materi. Kemudian metode pembelajarannya juga pernah sih Bu terpikir, tapi memang saya pikir-pikir kan Bu, setelah saya rancang itu semua capek kali saya rasa Bu. Capek Bu kalau itu saya praktikkan gitu loh Bu. Begitu ya Bu ya. Saya bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Apalagi kalau Ibu sudah mencoba tetapi terasa capek, bosan dan mungkin lelah juga menghadapi hal yang sama di setiap hari. Jadi saya bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Setidaknya Ibu sudah berusaha untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu lagi. Nah, sedangkan untuk tadi Bu dalam masalah pendisiplinan siswa, adakah strategi atau ide baru yang sudah Ibu lakukan sehingga pendisiplinan siswa itu bisa dilakukan Bu? Itulah Bu Agnes, saya sih sempat terpikir mau membuat keyakinan kelas Bu di kelas itu. Jadi setiap saya sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan dulu keyakinan kelas itu, gitu dia Bu Agnes. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu. Ibu membuat keyakinan kelas itu berarti kan Ibu melibatkan siswanya ya Bu ya? Iya benar sekali Bu Agnes. Saya mendukung sekali ide Ibu itu. Nah, dengan ide baru yang Ibu pikirkan itu, hal apa yang menurut Ibu bisa mendukung rencana ini Bu? Kalau yang untuk mendukung, nanti kan Bu, saya masuk dulu di ruangan itu kan Bu. Karena kan kalau keyakinan kelas itu kan Bu harus dari siswa. Kami buat dulu lah Bu keyakinan kelas itu kan Bu. Saya tanyalah murid-murid, menurut kalian apalah keyakinan kelas kita supaya kelas kita ini lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran, khususnya kepada saya begitu Bu. Jadi saya akan minta pendapat dari murid-murid itu untuk
memberikan idenya terhadap keyakinan kelas yang akan kami jadikan acuan seperti itu dia Bu Agnes. Iya, saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Nah, kira-kira Bu, setelah Ibu melakukan langkah awal tadi, nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana Ibu ini? Kalau dalam minggu ini kan udah nggak mungkin lah Bu Agnes, karena kan saya satu minggu itu hanya 3 les saja masuk di kelas itu. Mungkin Bu, minggu depan lah ya Bu Agnes, itu akan saya coba lakukan. Ya bagus itu Bu. Saya nih, Ibu pasti bisa, Ibu pasti bisa. Nah, Ibu tetap teruslah untuk melaksanakan yang Ibu laksanakan ini. Jangan lupa Bu untuk evaluasi aktivitas pendekatan yang Ibu rencanakan tadi. Kira-kira bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan dari ide Ibu ini? Ya, tapi sebelumnya maaf ya Bu Agnes, saya bersin-bersin. Saya memang saat ini kurang sehat Bu Agnes. Iya Bu, maaf ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi kalau menurut saya Bu, ketika saya sudah mempraktikkan ide-ide baru saya tadi Bu, tentunya menjadi tolok ukur ya bahwa saya itu berhasil. Berarti proses pembelajaran yang kami lakukan itu sudah lebih kondusif Bu. Artinya tidak ada lagi murid yang terlambat masuk. Kemudian saat saya mengajar juga mereka itu nggak ada lagi yang kaca-kacaan, tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol gitu ya Bu. Artinya fokuslah Bu, semua murid itu terlibat dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Agnes. Apakah Ibu merencanakan suatu cara mungkin Bu untuk mengukurnya Bu? Mungkin Bu, menurut saya ya cara saya untuk mengukurnya itu ya saya lihat kekondusifan kelas ya Bu ya. Seperti tadi kalau saya mengulang materi yang sudah lalu hanya satu itu yang menjawab, ya cara saya mengukurnya mungkin nanti sudah tambahlah Bu murid. Ya tidak harus 100% juga kan Bu, paling tidak udah lebih lah dari setengah murid yang mengingat materi yang sudah berlalu. Begitu dia Bu. Iya baik. Ada cara lain lagi Bu? Apa ya Bu? Yang mungkin ya dari segi nilai ya Bu ya. Kalau murid itu sudah fokus mengikuti pembelajaran, otomatis saat saya melakukan evaluasi ataupun ujian, tentunya nilai murid itu lebih bagus ya Bu ya, tidak seperti sebelumnya itu di bawah KKM lebih banyak begitu dia Bu Agnes. Oke baik Bu, itu tadi Ibu mau mengukur dari kemampuan mereka atas kualitas pengajaran, meningkatnya kualitas pengajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya Bu. Nah bagaimana Bu dengan menilai atau mengukur keberhasilan dari kedisiplinan siswanya? Iya Bu, yang pertama kan murid itu kan tidak lagi ada yang terlambat masuk ke ruangan. Kemudian saat mengumpulkan tugas sudah lebih tepat waktu. Nah, dan menurut saya yang paling penting itu kan Bu, kedisiplinannya itu murid-murid saya itu melakukan hal-hal positif, bukan karena apa ya, rasa takut ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas mereka itu menjadi budaya positif Bu di kelas itu, dan bukan hanya di mata pelajaran saya, saat mata pelajaran saya, tapi di setiap mata pelajaran yang lainnya juga Bu. Melalui apakah Ibu dapat mengukurnya Bu? Apakah dengan pengamatan kah, atau ada ide lain, atau ada rubrik, atau ada apa Bu? Ya pertama Bu lewat pengamatan lah Bu, kemudian nanti saya mungkin bisa membagi semacam angket gitu ya Bu ya. Saya buat poin-poinnya, misalnya di atas itu petunjuknya dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mana yang sudah kamu lakukan dengan sepenuh hati, begitu dia mungkin ya Bu Agnes ya. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu, dan saya sangat mendukung Ibu untuk rencana Ibu itu untuk memunculkan ide baru di dalam meningkatkan kualitas dan pendisiplinan siswa ini di kelas. Oke baik Bu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jika ada kendala, silahkan, saya terbuka untuk bisa berdiskusi lagi dengan Ibu. Iya baik Bu Agnes, terima kasih sudah selalu siap dan juga bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah saya. Oke baik Bu Nurlela, apakah masih ada Bu yang perlu kita bahas kembali?
Sepertinya Bu tidak ada, karena selama ini yang mengganjal di hati saya itu Bu, saya merasa pusing, merasa gagal ya sebagai guru. Ketika saya masuk ke dalam ruangan itu, murid-murid saya itu tidak kondusif, walaupun memang harapan saya bukan diam 100% ya Bu ya, tapi paling tidak murid saya itu aktif lah Bu dalam mengikuti pembelajaran saya, begitu dia Bu Agnes. Oke Bu. Nah setelah kita nih Bu melakukan coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oh, kalau bicara soal perasaan Bu Agnes, tentunya saya sudah senang ya Bu Agnes ya. Jadi karena yang menjadi masalah saya beberapa lama ini sudah ada solusi Bu, dan saya sudah bisa lah memulai memberikannya minggu depan. Jadi saya sudah merasa senang, merasa lebih lega lagi saat ini setelah melakukan praktik coaching bersama Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu. Saya juga senang karena Ibu sudah datang kepada saya untuk berdiskusi. Oke Bu Nurlela, lain waktu bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bu Agnes. Sama-sama Bu Nurlela. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurlela sebagai coach dan Ibu Agnes sebagai coach. Sekarang saya sebagai supervisor, saya akan menanyakan dulu bagaimana Ibu Agnes kira-kira setelah melaksanakan coaching terhadap Ibu Nurlela. Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Ibu Nurlela sebagai coaching, ya tentu merasa senang Pak, karena kami di antara kami itu bisa terjalin kemitraan dengan baik dan bisa membantu coaching saya untuk memikirkan sendiri solusi untuk permasalahan yang dirasakan. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Agnes. Lalu sama Ibu Nurlela sebagai coaching, bagaimana perasaan Ibu sendiri Bu setelah Ibu Agnes tadi melaksanakan coaching bersama dengan Ibu? Iya Pak, terima kasih Pak Remo. Kalau perasaan saya sih Bu sama Pak sama dengan Ibu Agnes. Saya sudah merasa lebih tenang, merasa senang juga karena Ibu Agnes sudah membantu saya Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini Pak. Terima kasih Bu. Lalu Ibu Agnes, kembali lagi saya bertanya sama Ibu Agnes, apakah Ibu sudah memastikan bahwa si coach sendiri bisa menemukan solusi dalam menghadapi masalahnya Bu? Iya Pak, dari proses coaching yang telah kami lakukan, Ibu Nurlela sudah bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri, dan solusi itu berasal dari coachingnya sendiri, begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Agnes. Saya juga sebenarnya sebagai supervisor tentu sangat merasa senang sekali bahwasannya Ibu juga bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh Ibu Nurlela itu tujuannya pasti besar kepada siswa kita ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau dari segi kompetensi coach ini kira-kira Bu, apakah kira-kira Ibu sudah mengalami peningkatan coachnya sendiri itu bagaimana? Kalau dalam proses coaching ini Pak, dari kompetensi tadi kan saya sudah melihat adanya perkembangan. Dari tadinya saya mengarahkan untuk atau mengarahkan, memberikan saran dalam mengambil sebuah solusi atau ide, sampai akhirnya Ibu Nurlela bisa memutuskan sendiri solusi apa yang akan dilakukannya. Jadi menurut saya Pak sudah ada perkembangan ke arah yang kita harapkan bersama, begitu Pak. Apakah kira-kira ada lagi kira-kira yang mau kita kembangkan ke depannya, atau ada semacam ide menurut Ibu setelah Ibu melakukan coaching ini, apakah ada kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu kira-kira dari sudut pandang yang sama, kira-kira Ibu lagi bisa mengembangkan kira-kira? Oke, baik Pak. Kalau dari segi saya sebagai coach, mungkin yang perlu dikembangkan di kemudian harinya adalah kesabaran di dalam
mendengarkan atau memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak kepada coach saya, sehingga coach saya bisa lebih Bapak berpikiran luas lagi Pak untuk menentukan solusi di dalam permasalahannya, begitu Pak. Berarti Ibu sudah memiliki gambaran ke depannya ya? Iya benar sekali Pak. Baik, terima kasih Ibu Agnes dan terima kasih juga untuk Ibu Nurlela sebagai coach. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, apa yang sudah kita lakukan bersama bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan meningkatkan kualitas sekolah kita. Terima kasih, Baik Ibu. Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi percakapan kami yang terjadi, saya sebagai supervisor dan Ibu Agnes sebagai coach, kemudian Ibu Nurlela sebagai coach. Demikianlah percakapan kami mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Salam untuk guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurlela Turnip. Saya CGP Angkatan 8. Tempat saya bertugas di SMK Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini saya dan teman-teman saya akan mempraktikkan coaching. Saya berperan sebagai supervisor, Pak Remo sebagai CGPB yaitu sebagai coach, dan Ibu Agnes sebagai CGPC yaitu sebagai coaching. Baik, kepada Bapak Ibu guru sekalian, selamat menyaksikan praktik coaching kami. Selamat pagi Pak Remo. Iya, selamat pagi Ibu Nurlela. Ya, saya lihat kayaknya Bapak pagi ini cukup bahagia ya. Apa kabar Pak Remo? Baik. Bagaimana dengan ibu di rumah dan juga anak-anak Pak Remo? Apakah dalam keadaan sehat juga? Puji Tuhan, mereka sehat-sehat juga. Ya, kemarin kan saya Bapak temui Bapak katakan supaya saya hari ini mensupervisi praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama Ibu Agnes. Iya. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukannya? Saya sudah siap untuk melakukan. Iya. Tentunya sebelum Bapak melakukan praktik coaching, Bapak sudah memahami tentang keterampilan coach yang harus Bapak miliki, kemudian juga tahapan-tahapan yang harus dimiliki seorang coach saat melakukan praktik coaching ya Pak Remo ya? Iya. Iya. Nah, dalam praktik coaching kali ini yang akan Bapak lakukan bersama Ibu Agnes, kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan? Untuk kali ini Bu, saya pikir saya akan mengembangkan kompetensi yaitu memberdayakan coaching. Oh begitu dia, berarti Bapak memilih satu di antara tiga begitu ya Pak ya? Nah, kalau kita buat dalam skala itu Pak, keterampilan yang Bapak miliki sudah di dalam skala yang mana Pak? Antara 1 sampai 4? Kalau saya pikir saya masih berada di skala 2 Bu. Skala 2. Oh begitu ya Pak ya, berarti Bapak berada di skala 2, tapi mengapa di skala 2 ya Pak ya? Apa karena belum dilakukan praktik coachingnya ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Saya pikir saya juga perlu melaksanakan praktek coaching supaya nanti skalanya bisa diikat Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah, saat ini kan Bapak di posisi sebagai coach. Nah, kalau kita buat dia skalanya Pak 1 sampai 10, keterampilan yang Bapak miliki sebagai coach sudah dianggap berapa ini Pak Remo? Kalau saya pikir saya masih berada di skala 7 Bu. Skala 7. Begitu ya Pak ya. Berarti nanti setelah melakukan praktik coaching ada peningkatan ya Pak Remo ya? Harapannya, oh iya, harapannya sampai di skala berapa nih Pak Remo? Kalau saya pikir kalau bisa sampai skala 9 Pak. Oh begitu ya Pak, supaya saat Bapak sebagai ataupun berperan sebagai coach, Bapak sudah sampai di skala 9, berarti Bapak sudah lebih kompeten ya Pak ya untuk melaksanakan kegiatan coaching di peran coach begitu ya Pak Remo ya. Nah, dari pengamatan saya, tadi saya tanya Bapak sudah di level berapa sebagai coach, sudah di level 7. Nah, saya pikir
Bapak sudah datang untuk melakukan praktik coaching bersama Ibu Agnes, dan semoga Bapak bisa mencapai nanti ya Pak ya, sampai di level 9 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, saya pikir Pak Reno sudah bisa melakukan praktik coaching bersama Ibu Agnes. Silakan. Terima kasih Bu. Kembali Pak Reno. Halo, selamat pagi Ibu Agnes yang cantik. Selamat pagi Pak Remo. Ku cari-cari Bapak lah tadi, Bapak nggak ada. Loh, kok Ibu cari? Kenapa Bu? Iya Pak, ada yang mau kita diskusikan dulu sedikit Pak. Tapi sepertinya Ibu kurang semangat hari ini. Iya Kenapa Pak, itu, Bu? karena ini yang mau kita bahas ini Pak. Itu buat saya tidak semangat dari tadi. Aduh, sangat disayangkan Ibu ya. Apa kira-kira Bu yang bisa dibantu nih Bu? Itu loh Pak, saya kan guru piket hari ini Pak. Iya. Jadi kami tadi diperhadapkan dengan siswa-siswa yang bermasalah Pak. Oh, masalah apa itu Bu? Ya seperti biasa lah Pak, keterlambatan siswa nggak membawa bekal, nggak memakai Ya. seragam yang apa namanya yang Yang seharusnya ya. tidak piket, terlambat Iya. piket Pak, Iya. seperti itu. Iya, benar, Nah, benar. akhirnya kan Pak harus ada tindakan ini Pak kepada siswa Iya, begitu. Jadi setiap hari siswa itu diberikan hukuman dan sanksi. Iya, Bu. Begitu Pak. Jadi sementara masalah menghukum siswa ini Pak, ini kan terjadi juga Pak perdebatan di antara Sesama iya sesama piket Pak, itu antara ada yang melaksanakan hukuman, ada yang tidak Pak, begitu. Itu jadi beban saya rasa sebagai guru piket Pak. Oh baik Bu, jadi kalau yang saya tangkap nih Bu, berarti ada perdebatan ya Bu ya di antara sesama Ibu Agnes sama Pak Rustam ya Bu ya? Iya benar Pak. Iya, kira-kira perdebatan bagaimana itu Bu ya? Iya, jadi begini Pak, saya sudah, kalau yang saya amati Pak selama melakukan piket, itu menghukum siswa seperti yang biasa kita lakukan ini sudah tidak pas Pak. Begitu, jadi apa ya Pak ya, saya melihat hukuman yang kita berikan ini tidak membuat kesadaran kepada siswa, sehingga kesalahan itu berulang-ulang Pak. Kalau kita lihat Pak, catatan buku piket itu, yang terlambat itu saja orangnya, yang tidak piket itu saja orangnya, bahkan Pak yang tidak pakai name tag itu saja orangnya Pak. Oh iya ya, jadi menurut Ibu Agnes, Ibu Agnes, kira-kira hukuman yang bagaimana itu Bu yang Pak Rustam yang inginkan dan Ibu inginkan? Nah itu dia Pak. Jadi kalau saya lihat yang dilakukan Pak Rustam itu kan Pak, Ya. ada yang dihukum fisik nih Pak. Nah, Ada yang disuruh membersihkan WC Pak. ya. Ada yang disuruh isi kredit poin nih Pak. Nah, jadi saya lihat itu saja hukumannya, dan efek apa ya pengaruhnya Pak, saya lihat tidak begitu signifikan. Tetap saja berulang-ulang Pak. Jadi saya pikir sudah tidak pas lagi kalau kita menghukum model seperti itu Pak, gitu. Ya. Jadi ceritanya kan Bu, yang saya tangkap berarti Pak Rustam itu boleh dikatakan membuat hukuman kepada siswa hanya sesaat begitu ya, tidak Iya, sesuai benar. dengan prosedur kalau tidak salah ya. Iya Pak, sehingga hukuman itu kan seringkali Pak, ya boleh saya katakan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya tidak begitu adil sama siswa ya. Iya Pak, Begitu, ya. ada yang begini, ada yang begitu. Dan yang paling saya soroti di sini kan Pak, kita tidak memberikan tidak memunculkan kesadaran siswa Pak, Iya. untuk menyadari kesalahannya dan mendisiplinkan dirinya sehingga dia memiliki satu keyakinan untuk tidak mengulanginya, begitu. Iya Bu, betul ya. Nah sekarang kalau saya tanya nih Bu, misalnya apakah Pak Rustam itu udah sering melakukan kegiatan menghukum siswa ini setiap kali GPM misalnya giliran orang Pak Rustam selalu melakukan seperti itu ya Bu ya? Atau Dan- mungkin hanya minggu ini bagaimana kira-kira? Bukan Pak, jadi yang sebenarnya mau saya soroti di sini bukan hanya Pak Rustamnya Pak. Saya melihat hampir setiap piket melakukan hal yang sama.
Jadi kalau saya lihat Pak, Iya. di catatan piket harian itu, Ya. siswanya ya seperti itu saja. Oh, artinya kurang membangun kesadaran siswa itu, Bu, ya? Iya benar sekali Pak. Jadi artinya kalau secara global mungkin ya Ibu simpulkan bahwasannya kegiatan atau kejadian-kejadian seperti ini sering sekali berlaku di sekolah kita ya, Bu, ya? Iya benar Pak. Oh iya, Bu, ya. Lalu kalau seandainya Ibu Agnes juga tidak GPM, apakah sama sekali juga terjadi seperti itu ya, Bu? Iya benar Pak. Jadi yang saya pikirkan ini Pak ya, proses menghukum kita juga terhadap siswa ini sudah tidak relevan lagi Pak. Bukan hanya di saat barisan, bahkan kita pun sering saya lihat tidak memberikan hukuman yang pas dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Ya Pak ya, kita lihat sendiri. Misalnya nih Pak, tidak mengerjakan tugas, Iya. dihukum lari-lari ke lapangan 10 kali, 20 kali. Kalau kita pikir-pikir Pak, tidak relevan ya Pak ya, Iya, tidak betul. nyambung ya Pak ya. Iya. Sehingga ya bisa saja siswa ini menikmati, apalagi yang malas belajar, ya dikasih lari-lari di lapangan, itu dinikmati begitu, Iya. sehingga tidak ada kesadarannya untuk, oh saya salah tidak melakukan tugas. Jadi kan perubahan yang kita harapkan kan dia itu menyadarinya dan Kesadaran, ya. iya Pak, dan lebih rajin lagi mengerjakan tugasnya. Iya, saya pikir juga saya sependapat dengan Ibu, apalagi anak-anak kita ini kan usianya masih labil ya, Bu, ya. Iya, Kadang-kadang anak-anak ini memang kalau kita arahkan ke budaya yang lebih positif, pasti akan membangun seperti apa yang kita harapkan tadi, Bu, ya. Ada kesadaran dari siswa itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pas, begitu ya, Bu, ya. Iya benar. Artinya kita sebagai guru harus mengarahkan mereka maunya ya, Bu, ya. Iya benar. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana ya kita buatkan seperti itu? Kalau misalnya Pak Rustami seperti itu, apakah kira-kira ada yang Ibu pikirkan? Yang saya pikirkan Pak, bagaimana kita bisa menyepakati bahwa kita baiknya melakukan perubahan lah Pak, membudayakan bagaimana kita itu bisa menuntun, membimbing siswa ini melalui kesalahannya sehingga dia mendapatkan perubahan. Dia itu menyadari dan dia itu merubah sendiri dirinya dari kesalahan yang diperbuatnya begitu Pak. Nah, kalau begitu Ibu Agnes, kira-kira apa yang bisa kita buat? Menurut Ibu bagaimana membuat perubahan ini, Bu? Iya benar sekali Pak. Jadi yang saya pikirkan Pak ya, sebagai masukan dari saya, kan kita Pak di sekolah sudah punya peraturan sekolah, Iya. gitu Pak ya. Bagaimana kalau misalnya setiap wali kelas seperti saya Pak, wali kelas, Iya. jadi saya membuat lagi keyakinan di kelas saya Pak. Oh, artinya setiap kelas membuat keyakinan kelas masing-masing ya? Kelas masing-masing, dan di keyakinan ini kan nanti kan Pak, yang membuat keyakinan ini kan semua siswa terlibat. Iya. Jadi kalau sudah siswa kita libatkan, dengan serta-merta siswa menyadari ini loh yang nggak bisa saya lakukan, ini loh yang bisa saya lakukan, itu berasal dari dia Pak, gitu. Oh iya ya, Bu, ya. Artinya di dalam keyakinan kelas itu sudah ada semacam aturan atau semacam apa itu ya, keyakinan siswa itulah ya. Iya, keyakinan yang terdiri dari kesepakatan si anak ini Pak. Jadi yang membuat kan anak itu sendiri gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Bagaimana apa yang diyakini? Contoh ya Pak ya, saya menghargai diri saya sendiri. Iya. Contoh, saya yakin dengan saya mengerjakan tugas saya, dengan saya tidak datang terlambat, dengan saya melakukan piket, di situ saya sudah menghargai diri saya sendiri dan diri teman-teman saya. Iya. Dan saya pikir bagus juga itu, Bu. Iya Pak, jadi saya harus meyakini diri saya itu adalah pribadi yang harus mengikuti peraturan-peraturan sekolah.
begitu. Baik Bu Agnes, kalau saya tangkap nih ceritanya bahwasannya setiap kelas ada keyakinan kelas ya Bu ya. Iya begitu. Itu artinya siapa-siapa saja yang kita libatkan di sana kira-kira Bu? Ya kalau misalnya dia keyakinan itu di kelas Pak, ya yang terlibat ya wali kelasnya, siswanya, dan mungkin nanti setiap guru yang masuk di dalam kelas itu juga Pak ada membuat berupa kesepakatan belajar mungkin Pak, begitu. Iya. Jadi ini juga kan Pak berhubungan dengan hukuman yang kita bicarakan tadi. Iya betul. Iya. Apakah nanti bisa kira-kira Bu menjamin ya ada sedikit perubahan baik terhadap sikap atau perilaku anak-anak kita ini terhindar dari hukuman-hukuman yang sering dialami mereka? Apakah ini bisa kira-kira ada jaminan ada kesadaran mendisiplinkan diri ya Bu? Iya, kalau menurut saya Pak, masalah jaminan, ya itulah yang harus kita coba Pak. Itulah yang harus kita lakukan karena kita mengingat lagi tugas kita itu kan untuk menuntun mereka Pak, untuk menuntun siswa kita, untuk mendapatkan perubahan tadi Pak, begitu. Jadi kalaupun misalnya tadi masih ada siswa yang melanggar, ya saya rasa bukan dengan hukuman seperti tadi Pak, gitu. Oke, baik Bu. Kalau misalnya itu tadi kan dari segi apa ya Bu ya? Dari segi aturan mungkin atau keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk menyadarkan siswa kita ini. Nah sekarang mau saya tanya ini Bu, kalau misalnya Pak Ustadznya atau mungkin guru yang lain, ada nggak kira-kira yang bisa kita buat Bu untuk sesama rekan-rekan, untuk menyadarkan sesama teman-teman bahwasannya hukum itu kurang bagus? Kira-kira ada nggak ide-ide? Pak, di sekolah kita ini kan sudah banyaklah saya bilang guru penggeraknya Pak. Bagaimana kalau Bapak membuat komunitas nih Pak, komunitas komunitas pengajar lah begitu ya Pak, komunitas belajar yang mana terdiri dari guru-guru yang seide Pak, yang seide yang memiliki tujuan yang sama Pak, begitu. Karena saya lihat ada beberapa rekan guru juga yang sepakat dengan tadi itu bahwa hukuman siswa itu tidak serta-merta seperti yang kita lakukan selama ini, hukuman fisik, credit point, nah begitu Pak. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa di sini sudah banyak guru penggerak ya. Nah, kita tahu kan Bu, di guru penggerak itu kan ada mungkin materi yang berhubungan dengan apa ya, segitiga restitusi. Kira-kira apa cocok kira-kira Bu kita berlakukan di sekolah kita ya? Ya, menurut saya itu cocok Pak, sangat cocok kita lakukan karena yang saya pikirkan juga seperti itu Pak. Alangkah baiknya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, cara yang tepat yang baiknya ya kita lakukan sebagai hal baru di sekolah kita itu Pak adalah itu Pak, penerapan segitiga restitusi. Itu kan ada pendekatan bagaimana kita bisa menggali informasi dari siswa, kenapa dia melakukannya, begitu kan Pak. Lalu bagaimana dia meyakini bahwa dia itu bisa melakukan perubahan sampai dia bisa menyadarinya dan dia bisa berkomitmen untuk melakukan perubahan Pak. Saya kira itu dia. Saya setuju sekali dengan Ibu Agnes. Berarti tadi kan sudah kita Ibu pikirkan tadi apa ya, ada setiap kelas membuat keyakinan kelas, kemudian guru-guru juga melakukan segitiga restitusi. Kira-kira apakah ada kira-kira lagi alternatif yang lain yang Ibu pikirkan? Bagaimana cara menghindari hukuman fisik ini ya Bu? Iya Pak, ada. Jadi ada Pak yang dikatakan bahwa kita itu harus memiliki kompetensi sosial emosi Pak. Jadi di dalam pelaksanaannya Pak ada itu yang dinamakan teknik stop. Nah jadi singkatnya Pak, kita ajaklah siswa ini seperti meditasi lah ya Pak ya, seperti meditasi. Lalu kita berikanlah dia, kita suruhlah dia Pak merenungkan
apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukannya. Lalu Pak, di dalam perenungan itu Pak, kita berikanlah dia sentuhan-sentuhan, nasihat-nasihat begitu Pak, sehingga dia menyadari, dia bisa merenungkan gitu, lalu dia bisa berkomitmen untuk lebih baik lagi begitu Pak. Itu tadi yang saya tangkap, berarti kita melaksanakannya untuk siswa ya? Iya, untuk siswa Pak. Kalau misalnya dari guru sendiri, kira-kira apakah bisa kita terapkan juga program yang Ibu katakan tadi, program stop ya? Iya Pak. Bisakah kira-kira itu juga bisa diberlakukan untuk gurunya Bu? Iya, menurut saya bisa Pak. Kenapa? Karena kita kan kadang Pak menghukum siswa ini kan Pak, karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita Pak. Gitu. Jadi kalau teknik stop ini juga bisa kita lakukan Pak terhadap rekan kita guru ya Pak ya. Di situ kan kita dalam perenungan itu pun kita kan bisa memediasi diri sendiri untuk meredakan emosi dan memikirkan dengan jernih apa langkah yang baik yang akan kita lakukan kepada si siswa. Karena Pak, kembali lagi kepada tugas kita nih sebagai seorang guru Pak, bahwa kita kan harus menuntun siswa tadi begitu. Jadi dengan kita bisa mengendalikan diri Pak, kita bisa bertindak lebih tepat lagi. Nah, kalau siswanya sendiri Pak, teknik stop itu dia seperti saya katakan tadi, merenungkan diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan, salah tidak perbuatannya dan sebaiknya dia bagaimana. Dan saya rasa itu adalah langkah yang tepat Pak, daripada kita menghukum, kita suruh lari-lari Pak, kita suruh ngisi kredit poin, kita hukum membersihkan kamar mandi begitu Pak. Iya, saya kira juga sangat luar biasa ya Ibu ya, Ibu Agnes. Kira-kira kapan ada rencananya untuk menerapkan ini di sekolah kita? Iya, kalau rencana saya Pak, kalau untuk kelas saya sendiri Pak, dengan kesepakatan kelas itu kan rencananya saya akan melakukan di pertemuan kami minggu depan. Iya Pak, benar. Dan kalau misalnya teknik stop ini Pak, pada saat pembelajaran itu juga Pak, bisa dilakukan begitu. Jadi mungkin saja di awal pembelajaran begitu, saya berikan waktu kepada siswa untuk merenungkan dulu apa yang dilakukannya mulai tadi datang ke sekolah dan untuk apa dia ke sekolah ini, seperti itu Pak. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Ibu Agnes, bahwa Ibu sudah merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk menghindari anak-anak ini terhindar dari hukuman ya, bahkan menyadarkan mereka ya. Oke, ini menjadi tantangan juga ini bagi saya. Ini juga sekaligus juga pengalaman bagi saya. Nah, jadi saya juga merasa dapat sesuatu dari apa yang kita bicarakan ini Bu ya. Semoga Ibu nanti bisa melaksanakannya juga dan saya juga bisa melaksanakan. Baik Ibu Agnes, terima kasih atas kesempatannya. Apakah kira-kira masih ada lagi Ibu yang bisa kita ngobrolkan? Saya rasa untuk saat ini cukup dulu Pak. Saya sudah menyampaikan segala keluh kesah saya kepada Bapak. Baik Ibu, terima kasih Bu Agnes. Selamat siang Ibu Agnes. Selamat siang Pak Remo. Oke, baik Pak Remo. Kan ini baru saja Bapak Remo dan Ibu Agnes melakukan praktik coaching. Nah, bagaimana perasaan Pak Remo setelah melakukan praktik coaching bersama Ibu Agnes? Oke, terima kasih sama Ibu Nurdela. Kalau saya sebagai coach tadi, terus terang memang saya juga belajar di dalamnya Bu ya. Saya merasa senang, saya bisa mendapatkan apa yang kita targetkan. Seperti tadi, kompetensi saya sebagai coach bisa tambah Bu. Tambah pengalaman juga bagi saya. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Remo, berarti kan dari praktik coaching yang Bapak lakukan kepada Ibu Agnes itu memang tadi saya amati Bapak sudah mulai mampu ya, lebih mampu lah untuk memilih pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali informasi ataupun menggali ide-ide daripada Ibu Agnes sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Agnes. Nah, untuk itu Pak Remo, dari
praktek coaching yang baru saja Bapak lakukan bersama Ibu Agnes, kira-kira ini Bapak sudah di level berapa dalam keterampilan sebagai coach? Kalau saya pikir saya sudah ada di level F1. Itu kan di keterampilannya ya Pak ya, kalau di coach ya, oke, udah baik sekali ya Pak Remo ya. Tadi di awal di level 2 itu ya Pak Remo ya. Nah sekarang setelah melakukan praktik coaching sudah berada di level 4. Nah kalau untuk keterampilan coachingnya Pak Remo sudah berada di level berapa nih Pak Remo? Terima kasih Bu. Saya pikir ada sedikit peningkatan bagi saya sendiri. Saya ada di level 8 atau 9 lah, saya pikir. Berarti mendapat apa juga ya Pak? Peningkatan juga begitu ya Pak Remo. Bagus sekali tuh Pak Remo. Nah, dari praktik coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Agnes tadi, tentunya Bapak juga sudah mendengar bahwa ada solusi yang hadir dari Ibu Agnes sendiri begitu ya. Nah, selain dari ide-ide yang disampaikan Ibu Agnes tadi, bagaimana cara daripada Pak Remo untuk meningkatkan ataupun mengembangkan kemampuan Bapak ketika Bapak nanti mempraktikkan coaching dan berperan sebagai coach? Saya pikir apa yang dikatakan Ibu Agnes itu bagus ya. Semuanya memang sudah mendapatkan solusi terhadap peningkatan kualitas atau menghindari hukuman ya, menghindari hukuman. Saya pikir juga perlu ditambah di sana sedikit tentang boleh dibuka kesempatan kepada warga sekolah tentang budaya positif. Budaya positif, ada sosialisasi dari Ibu Agnes tentang budaya positif. Oke Pak Remo. Nah, untuk kedepannya nih Pak Remo, agar keterampilan Pak Remo sebagai coach lebih baik lagi ke depannya, lebih terampil tentunya ya Pak Remo ya. Kira-kira apa yang ke depan Bapak lakukan seperti itu? Saya pikir harus banyak latihan ya, banyak latihan. Kemudian saya juga harus berpikir lebih kritis terhadap bagaimana supaya si coach itu tadi bisa mengembangkan mungkin dari segi keterampilan yang lain Bu. Bisa mungkin saya harus berpikir kritis atau latihan juga bisa. Saya pikir itu bisa saya lakukan Bu. Oh ya, terima kasih Pak Remo. Berarti Bapak punya rencana ke depannya untuk meningkatkan keterampilan Bapak sebagai coach. Bapak akan lebih sering lagi berlatih, menerapkan praktik coaching bersama rekan sejawat, bersama murid atau siapa yang ada di sekitar kita, begitu ya Pak Remo ya. Nah, saat ini saya mau kembali bertanya kepada Ibu Agnes sebagai coach pada praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Remo. Bagaimana nih perasaan Ibu Agnes setelah melakukan praktik coaching kepada Pak Remo? Iya, terima kasih Bu. Jadi sebagai coaching saya merasa lega ya Bu ya, karena sudah diberikan kesempatan secara gamblang bisa menyampaikan keluh kesah saya kepada Bapak, dan kelegaan saya lagi itu saya sendiri bisa menemukan solusi untuk beban yang saya rasakan begitu Bu. Ya oke, terima kasih Bu Agnes. Terima kasih juga buat Pak Remo. Tadi Pak Remo saya tanya perasaannya juga bahagia, Ibu Agnes juga yang memiliki masalah juga bahagia. Semoga kedepannya Pak Remo sebagai coach dapat meningkatkan keterampilannya, Ibu Agnes juga dapat terbantu menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Nah, jadi saya pikir sampai di sini praktik coaching yang kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita, dan jika lain waktu Pak Remo tidak mempraktikkan praktik coaching, bisa mengundang saya sebagai supervisor. Terima kasih Pak Remo, terima kasih Bu Agnes. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat seluruhnya, demikian praktik coaching saya sebagai supervisor, Pak Remo sebagai coach, dan Ibu Agnes sebagai coach. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Salam dan bahagia.